Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bila kita melanjutkan kembali masih dari pembahasan tentang menyikapi bagaimana sikap ahlus sunnati wal jamaati daripada nas-nas mutasyabihat. Nah, fa'ala kulli mukallafin an yu'mina bi jami'i ma warada min tilkan nususil mutasyabihati wa ya'taqida anna laha ma'aniyun sahihatun la'iqatun bi janabihi ta'ala ghairu mustalzimatin li mumasalatihi ta'ala lil hawadisi wa yufawwidu ma'rifata haqiqatiha al-muradati minha ila ilmillahi ta'ala. Fa'ala kulli mukallafin, maka atas setiap mukallaf, artinya setiap orang yang beriman yang memiliki akal yang telah cukup umur mukallaf dia, an yu'mina, bahwasanya dia beriman. Artinya setiap mukallaf, setiap kita ini wajib apa? Yu'mina bi jami'i ma warada min tilkan nususil mutasyabihati, bahwa kita beriman bahwasanya setiap mukallaf itu beriman bijami'i dengan semua ma waroda, apa-apa yang mendatangkan mintilkan nususi daripada itu nas-nas mutasyabihati yang mutasyabihan. Artinya setiap mukallaf, setiap kita itu wajib beriman dengan semua apa yang dibawa pada nas mutasyabihat itu wajib mengimaninya. Karena kalau tidak mengimani ayat-ayat mutasyabihat, tidak mengimani nas-nas mutasyabihat, maka rusak imannya itu. Maka setiap mukallaf wajib beriman dengan nas, dengan ayat maupun hadis yang mutasyabihat. Wa ya'taqida anna laha ma'aniyun sahihatun la'iqatun bi janabihi ta'ala. Dan meyakini, mengiktikadkan bahwa baginya nas-nas yang mutasyabihat itu ma'aniyun sahihah. Ada di sana makna-makna yang sahih, ada arti-arti makna yang sah, laika yang layak bijanabihi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib beriman dan kita wajib berakidah, berkeyakinan bahwa nas tersebut ada makna yang sah dan maknanya itu layak bagi Allah Ta'ala, ya. Ghairu mustalzimatin limumasalatihi ta'ala lil hawadisi, yang maknanya itu tidak menuntut, tidak melazimkan bagi penyerupan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita beriman dengan nas mutasyabihan, ya. Kita berkeyakinan ada makna di sana. Namun makna itu tidak menyerupakan Allah dengan makhluk yang baharu ini. Wa yufawwidu ma'rifata haqiqatiha, dan menyerahkan ma'rifah, mengenal, mengetahui hakikatiha, hakikatnya. Apa hakikat yang sebenarnya itu serahkan al-muradati, yang dikehendaki, minha, daripada nas itu, daripadanya nas itu, ila ilmillahi ta'ala. Apa makna sebenarnya dari wajah, apa makna sebenarnya dari tangan, makna nuzul itu kita serahkan kepada ilmu Allah Ta'ala. Namun kita pasti beriman ada makna yang sah di sana, yang layak di sana, yang tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Mana sebenarnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala, ya. Kita serahkan. Namun kemarin ada pembahasan tentang ta'wil, nanti kita bicarakan lagi. Wa idza ihtaja ila ta'wil, dan apabila dibutuhkan dan apabila butuh ila ta'wil, kepada ta'wil, ya. Fi daf'i madhhabi mubtadi'in aw li rab'il waswasati an qalbihi, dan apabila berhajat kepada takwil bid'ah madhabi mubtadi, pada menolak madhab orang bid'ah ini, auli rab'il waswasati, atau untuk mengangkat waswas, kebimbangan, an qalbihi, daripada hatinya mukallaf, ya. Makna kita serahkan kepada Allah. Namun kalau memang kita butuh takwil, kenapa? Ini gara-gara kelompok bid'ah ini, mereka akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk gara-gara nas mutasyabihat ini, atau untuk menyelamatkan hati daripada was-was, ya, daripada pemikiran Allah itu serupa dengan makhluk. Nah, kalau memang butuh kepada takwil, walam yakun ahlan lit takwil, sedangkan dia tidak ahli dalam takwil, faryarji ilal ulama il a'lami, maka hendaklah dia rujuk, maka hendaklah dia kembali
ilal ulama'il a'lam, kepada para ulama yang paling tahu. Wa yubhamu minhum ta'wilu ma arada ta'wilahu ya. Wa yubhamu, dan dipahami minhum, daripada mereka para ulama itu, ta'wilu, akan ta'wil ma arada ta'wilahu, apa-apa yang menghendaki akan takwilnya. Ya, ketika kita tidak ahli dalam hal ini, namun untuk menghadapi mazhab bid'ah ini, untuk menghadapi was-was yang ada dalam hati, maka si mukallaf dia mau tidak mau dia butuh kepada takwil. Nah, ketika dia tidak mampu memberikan takwil, maka kembalilah kepada penjelasan para ulama. Mereka yang paham, kita ambil pemahaman mereka, apa yang sebenarnya yang mesti ditakwilkan, apa sebenarnya makna takwilnya itu. Wala yastakillu bihi wa huwa laisa ahlan lahu, dan tidaklah yastakilan, dan tidaklah menyendiri, dia bersendiri dia bihi dengannya, wa huwa laisa ahlan lahu, sedangkan dia bukan ahli baginya. Oke, jangan coba-coba berusaha sendiri ya. Kenapa? Khasyatan an yaqa'a fi khata'in ya. Itu dia khawatirkan, dia takutkan bahwasanya dia jatuh pada kesalahan. Yang khotoin apa? Yudkhiluhu fil bid'ati awil fil kufri. Yang dia khawatirkan ketika dia salah dalam menakwil karena dia bukan ahli, justru dia yudkhiluhu fil bid'ah, justru dia sendiri akan jatuh ke dalam bid'ahan awil fil kufri, atau jatuh kepada kekufuran, pada kekafiran ya. Ini bahayanya ketika ada nas mutasyabihat itu tadi prinsipnya. Di sana satu, kita imani ada maknanya, makna yang sahih, yang layak, jelas makna yang layak itu tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga tidak ada penyerupaan di sana. Nah, kita serahkan makna yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Ketika kita butuh takwil, lihatlah takwil yang diberikan oleh para ulama. Jangan coba-coba untuk menakwil sendiri. Justru ketika ingin menghadapi kelompok bid'ah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan kita menakwil sendiri-sendiri, justru dikhawatirkan justru kita sendiri yang melakukan bid'ah di sana. Ya, justru kita sendiri yang jatuh kepada kekafiran karena tidak memahami takwil yang sebenarnya. Sehingga takwil ini kita serahkan kepada para ulama yang ahli dalam bidangnya, yang ahli dalam takwil ini, yang mengerti betul tentang nas tersebut. Kita serahkan kepada mereka, kita kembali, kita rujuk. Maka dikatakan faryarji ilal ulama, maka hendaklah dia si mukallaf tadi rujuk dia kepada penjelasan para ulama. Karena kalau tidak bahaya, salah takwil justru dia sendiri yang sesat nantinya ya. Nas'alullaha ta'ala al-hifdha wassalamata. Nas'alullaha, ya kami memohon, kita memohon kepada Allah Ta'ala al-hifdha wassalama, ya, akan penjagaan dan keselamatan daripada kesalahan yang menjerumuskan kita pada bid'ah dan pada kekafiran. Waliya'lam anna an-nususal mutasyabihati allati marra al-kalamu 'alaiha fi hadzal fasli hiya al-ayatul qur'aniyatu wa ahaditsur rasul tsabitatu anhu alaihi salatu wassalam. Waliya'lam, dan hendaklah mengetahui ya, annan nususul mutasyabihati, bahwasanya nas mutasyabihan, allati marrar kalam, yang barusan berlalu pembicaraan alaiha atasnya itu, bihadal fasli, pada ini pasal ya. Ini perlu diketahui, kata pengarang kitab kita ini, coba cermati, pahami betul bahwa nas mutasyabihat yang kita bicarakan barusan beberapa pertemuan yang telah lalu itu, dalam pasal ini apa? Al-ayatul Qur'aniyah, dia adalah ayat-ayat Quran. Nas yang ingin kita maksud di sini adalah nas mutasyabihat yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, wa hadisur rasuli sabitatu anhu alaihi salatu wasallam. Yang kedua adalah hadis-hadis Rasul yang sabita, yang sabin daripada, artinya hadis-hadis itu bukan sembarang hadis, artinya hadis-hadis yang tetap, yang sabit, artinya hadis-hadis yang sahih, yang betul-betul sah dari Nabi ya. Wa amma ma yunsabuhu wa amma ma yunsabuhu ila rasuli alaihi salam ba'du ahli al-akhbari wa lam yathbut anhu alaihi salatu wassalam binaqlil uduli fahadha wa amsaluhu la yajibu alaina at-tasdiqu bihi fadlan anil ihtiyaji ila ta'wili. Wa amma ma yunsabuhu,
Dan adapun apa-apa yang dinasabkan ila Rasul, dinisbahkan, dikaitkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'du ahli akhbari, oleh sebagian ahli berita, orang-orang yang suka bercerita, walam yasbut anhu, tapi dan itu tidak sabit, tidak tetap daripadanya alaihi salatu wasallamnya. Ada sebagian orang yang suka berdongeng, suka bercerita, ya, itu dia mengait-kaitkan kepada Nabi, padahal itu tidak tetap, ya, tidak sahih dari Nabi. Binakril udul, itu tidak tetap dengan periwayatan, dengan penukilan oleh orang-orang yang adil. Artinya para perawinya tidak adil, tidak ditemukan di sana perawi-perawi yang adil. Artinya hadisnya tidak sahih, ya. Hadis yang diceritakan di sini, hadis yang nas mutasyabihat, ada hadis itu tidak sahih. Kalau begitu, fahada wa amsaluhu, maka ini hadis yang tidak sahih, dan yang semisal dengan hadis yang tidak sahih itu apa? La yajibu alaina tasdiqu bihi. Itu kita tidak wajib membenarkan dengannya. Artinya kita tidak wajib mengimani hadis-hadis dhaif yang membawa nas mutasyabihan, ya. Nas mutasyabihat yang dimaksud itu adalah bersumber daripada hadis-hadis sahih. Sedangkan hadis dhaif, jika dia mengandung nas mutasyabihat, kita tidak wajib mentasdikkannya, membenarkannya. Fadlan anil ihtiyaji ila ta'wili, apalagi daripada berhajat kepada mentakwilkannya. Kita tidak wajib untuk membenarkan hadis dhaif tadi, kita tidak wajib membenarkan hadis palsu tadi, hadis mungkar tadi yang membawa khabar mutasyabihat itu, apalagi untuk mentakwilkannya. Jadi yang takwil itu ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih saja, yang sabit dari Nabi, ya, yang tetap saja. Sedangkan yang tidak adil para perawinya itu tidak perlu ditakwil, karena dia tidak tetap, dia tidak sabit dari Nabi, ya. Dialah lemah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Itulah pembahasan kita tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi nas-nas mutasyabihat. Dengan begini berakhirlah pasal yang kelima, ya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjut kembali dari bab yang pertama ini, kita masuki pada pasal yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.